Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Fadlan Wijanarko dengan MPM 2306267164. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tutam saya. Pada TP saya menjelaskan bahwa exec function adalah fungsi dalam programming yang digunakan untuk menjalankan program lain dalam lingkungan proses yang sama. Fungsi ini menggantikan proses yang sedang berjalan dengan proses baru. Saat fungsi exec dipanggil, proses yang sedang berjalan dihentikan dan digantikan oleh program baru. Jika exec berhasil dijalankan, kode setelah pemanggilan exec tidak akan dieksekusi dalam proses setelah digantikan. Namun jika terjadi kesalahan, exec akan mengembalikan nilai -1 sesuai dengan di bahan materi. Lalu untuk nomor 2 ada beberapa tipe exec, yaitu execl yang dipakai untuk memanggil program baru menggunakan daftar argumen secara langsung. Misal perintahnya execl path argumen 0, argumen 1 dan 0. Lalu yang kedua ada execv, digunakan untuk memanggil program baru menggunakan array argumen. Perintahnya berupa execv path arg. Lalu yang ketiga ada execvp. Ini mirip dengan execv tapi digunakan untuk mencari program dalam path lingkungan. Di sini cara tulisannya execvp file argv. Lalu ada execli, di mana execli itu mirip dengan execl tapi memungkinkan untuk menyertakan daftar variabel lingkungan. Jadi ada flagnya gitu. Lalu untuk penulisannya itu seperti execli path arg0 arg1 sekian 0 dan environment variable row npt. Lalu ada execlp, itu mirip dengan execl tetapi mencari file yang dapat dieksekusi di path. Perintahnya berupa execlp file argumen 0 argumen 1 0. Lalu terakhir ada execve, dimana ini versi paling dasar, harus dipakai path, array argumen dan array variabel lingkungan. Sehingga perintahnya yaitu execve path arg dan npt. Lalu perbedaan dari exec dengan fork adalah bahwa exec itu digunakan untuk menjalankan program lain dalam lingkungan proses yang sama dengan menggantikan proses yang sedang berjalan dengan proses baru. Sementara fork digunakan untuk membuat salinan dari proses yang sedang berjalan sehingga menciptakan dua proses yang berbeda dan dapat berjalan secara independen, sehingga exec tidak berjalan secara independen melainkan bergantian. Lalu nomor 4, exec. Kapan digunakan exec? Exec itu digunakan dalam konteks manajemen proses dalam sistem operasi dengan cara menjalankan program lain dalam lingkungan proses yang sama, menggantikan proses yang sedang berjalan dengan proses baru. Nah, misalnya dengan menggunakan fungsi exec seperti execl atau execv, kita dapat menjalankan program seperti /bin/ls untuk melihat isi dari sebuah direktori. Saat fungsi exec dipanggil, proses yang sedang berjalan akan dihentikan dan digantikan oleh program yang baru. Setelah pemanggilan exec berhasil, kode setelahnya tidak akan dieksekusi karena pada proses saat itu telah digunakan oleh program baru. Lalu berikut adalah program dari pertanyaan nomor 5, di mana di sini akan mencetak halo Andika Fadlan Wijanarko npm dari program, lalu akan mengeksekusi execlp, di mana di sini berisi echo halo Andika Fadlan Wijanarko 2306267164 dari sistem, yang dimana ini akan mencetak halo Andika Fadlan Wijanarko 2306267164 dari sistem pada terminal. Dan jika exec gagal, maka akan diberi informasi p-error execlp, di mana akan diprintkan halo Andika Fadlan Wijanarko 23067164 execmu gagal. Lalu di return exit success. Lalu lanjut ke CS dari materi saat ini. Dari CS ini ada dua program, di mana program pertama bernama program caller,
Yang fungsi utamanya itu untuk membuat proses anak untuk menjalankan program receiver. Di sini langkah-langkahnya adalah mencatat log bahwa proses telah dimulai, menggunakan fork untuk membuat proses anak. Dalam proses anak menggunakan exec VP. Di sini dipakai untuk menjalankan program receiver dengan argumen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dimana ini akan ditambahkan nanti. Proses induk menunggu proses anak selesai dengan wait. Nah, setelah proses anak selesai, mencatat log dan mengakhiri program. Log dicatat di dalam log file.txt. Lalu untuk program kedua, program receiver. Fungsi utamanya menerima argumen, menampilkannya, dan menjumlahkan kedua angka. Langkah-langkahnya adalah mencatat log bahwa proses telah dimulai, memeriksa apakah jumlah argumen mencukupi, mengonversi argumen ke angka, menampilkannya dan mencetak jumlahnya, mencatat log bahwa argumen diterima, lalu menjalankan perintah ls strip l untuk menggunakan exec VP untuk menampilkan isi dari directory folder. Lalu interaksi antara kedua program tersebut, yakni program caller menjalankan receiver sebagai proses anak, lalu receiver menerima dua angka sebagai argumen dan menampilkannya sebelum menjalankan perintah ls strip l. Lalu, kedua program mencatat aktivitasnya ke file logfile.txt untuk pelacakan. Berikut adalah kedua program saya, di mana saya sudah berikan komentar untuk mempermudah penjelasan kode saya ini. Di mana ada pada caller.c, saya buat function namanya write-log. Ini untuk menulis ke logfile.txt. Saya menggunakan fopen untuk membuka logfile.txt. Lalu saya periksa apakah file berhasil dibuka apa tidak. Kalau tidak dibuka, maka akan tercetak error opening logfile.txt. Lalu saya cari waktu saat ini menggunakan time time 0. Lalu saya konversi. Setelah saya konversi, saya akan tulis waktu dan pesan ke file log. Setelah itu saya akan tutup dengan fclose. Lalu pada in main, pertama-tama saya tulis write log proses caller dimulai untuk menandakan dimulainya program kedua program ini. Lalu saya akan melakukan forking dengan pit fork. Lalu apabila PID lebih kecil dari 0, maka akan timbul error pada fork. Dan ini ditampilkan dengan menulis log kepada logfile.txt dan menampilkan fork failed pada terminal. Dan apabila berhasil, maka akan dijalankan exec CVP, maka akan dijalankan child process yang akan menjalankan receiver. Dan apabila error, maka akan dituliskan error pada exec dan exec failed. Lalu di sini ada wait null untuk menunggu proses anak selesai. Dan apabila sudah selesai, maka akan dituliskan child process selesai pada logfile.txt. Lalu berikut untuk program receiver, di mana ini saya juga sudah berikan komentar. Lagi-lagi saya masukkan function write underscore log ya. Lalu saya mulai dengan menulis log, menandakan program dimulai. Kalau misalkan argumennya kurang dari 3 ya tidak cukup. Lalu argumen 1, ya ini argumen 1 dibaca sebagai 61 dan argumen 2 dibaca sebagai 62. Dan dimana nanti argumen 1 dan 2 ini akan dicetak lalu ditambahkan untuk menghasilkan jumlah. Setelah selesai operasi, maka dicetakkan program menjalankan komen. Setelah itu digunakan ls strip l untuk mendefinisikan argumen untuk exec VP yang akan dieksekusi pada kurung if tersebut. Di sini dijalankan komen exec VP yang dimana jika lebih kecil dari 0,
maka akan dicetak pada logfile.txt error pada exec dan akan di print di terminal exec failed, lalu akan return. Apabila program berhasil, maka akan return 0 dan akan balik ke program induk, yaitu caller.c, yang dimana nanti akan diprintkan child process selesai. Sekian penjelasan dari saya. Untuk jika ada salah kata, saya ucapkan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.